Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Frans Aminten Huta Barat dengan NIM channel N024035. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi hukum pajak mata kuliah perpajakan. Ini ada 7 materi penting. Yang pertama, pengertian hukum pajak. Yang kedua, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum. Yang ketiga, asas-asas hukum pajak. Yang keempat, ruang lingkup hukum pajak. Yang kelima, sumber hukum pajak. Yang keenam, perbedaan hukum pajak material dan formil. Yang ketujuh, penerapan hukum pajak di Indonesia. Apa pengertian dari hukum pajak? Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara negara dengan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik karena mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, khususnya hukum administrasi negara. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk kepentingan umum. Asas-asas hukum pajak. Yang pertama yaitu asas legalitas. Pajak hanya dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, asas keadilan. Pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan kemampuan membayar. Yang ketiga itu ada asas kepastian hukum. Pemungutan pajak harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang keempat, asas ekonomis. Pajak tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat. Yang kelima, asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak. Berikutnya, ruang lingkup hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama, hukum pajak material. Hukum pajak material ini mengatur mengenai siapa subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan saat timbulnya kewajiban pajak. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu mengatur tata cara pelaksanaan hukum pajak material seperti prosedur pendaftaran, pelaporan pembayaran, pemeriksaan, penagihan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Yang berikutnya, hukum pajak. Hukum pajak di Indonesia antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Perpajakan seperti UU Ketentuan Umum Perpajakan, KUP, UU Pajak Penghasilan atau yang disebut dengan PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai atau yang disebut dengan PPN. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat itu ada keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, jurisprudensi yang disebut dengan putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Yang berikutnya ada perbedaan hukum pajak material dan formil. Hukum pajak material merupakan hukum pajak formil yang menentukan subjek objek, dasar pengenaan, tarif, saat terhutang pajak, mengatur prosedur, administrasi perpajakan, pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga sengketa. Memberikan hak dan kewajiban, memberikan tata cara pelaksanaan UU PPh, UU PPN, UU KUP, peraturan Dirjen Pajak. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu mengatur prosedur administrasi perpajakan, yaitu pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan sengketa, yaitu memberikan tata cara pelaksanaan UU KUP, peraturan Dirjen Pajak. Penerapan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak di Indonesia diterapkan melalui sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berperan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Baik, kesimpulannya dari materi ini yaitu hukum pajak adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak terkait pemungutan pajak.
Hukum pajak memiliki asas legalitas, keadilan, kepastian, ekonomis, dan efisiensi. Ruang lingkupnya terbagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formil. Di Indonesia, hukum pajak diterapkan melalui sistem self-assessment dengan dukungan regulasi yang kuat, teknologi digital, serta penegakan hukum. Meskipun masih ada tantangan dalam kesadaran wajib pajak dan pengawasan, penyempurnaan terus dilakukan agar pajak dapat menjadi instrumen utama pembangunan nasional. Sekian dari presentasi saya dari hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.